yang buminya itu mati, ya ila balatin mayyitin, ya di atas bumi yang mati, mayyit. Kemudian fa'ahyayna bil ardh ba'da mautiha. Awan setelah dihalau ke atas tempat yang buminya mati, kemudian menjadi hujan, hujannya turun, kemudian menghidupkan bumi. Maka itu fakat yaina hil ardo. Maka Allah menghidupkan bumi ba'da mautiha, setelah bumi itu mati. Nah, jadi dengan turun hujan itu berbagai macam tanaman jadi hidup, air jadi tersedia, kemudian seluruh kebutuhan untuk manusia, untuk hewan, binatang, kebutuhan semuanya terpenuhi. Kemudian keteraturan akan terbangun kembali. Nah, karena ikan musuh yang demikian itu Allah membangkitkan. Itu apa disebut dengan nusuh, membangkitkan atau kebangkitan? Itu kan terjadi ini, terjadi seperti rotasi. Jadi itu nanti setelah turun hujan, kemudian bumi menumbuhkan berbagai tanaman, air penuh semua, hidup semua. Nanti kemarau panjang, itu kemudian seperti mati lagi. Nanti turun hujan lagi, terus sirkulasinya seperti itu. Sampai keteraturan itu, manusia mudah untuk menyiapkannya. Oh, ini waktunya musim hujan datang, nyiapkan begini. Oh, ini sudah mulai kemarau, yang ditanam ini. Oh, ini sudah kemarau beneran, tanaman apa yang kira-kira bisa tahan air. Oh, ini sudah mulai turun hujan, waktunya bercocok tanam. Kemudian ketika hujan lebat sekian bulan, mungkin 4 bulan, 5 bulan dari tanam ini. Itu terkait dengan hewan piaraan juga begitu. Waktu kalau bulan begini, musimnya begini, itu jenis hewan binatang yang bisa bertahan ini. Nah, mungkin juga sampai yang pendarat itu tahu. Itu misalnya kalau beternak itu kalau bulannya gini, kondisi begini, itu menjadinya begini. Itu sudah mengatur rahasia. Nah, itu namanya kata ikan musuh. Demikianlah Allah membangkitkan, adanya kebangkitan seperti itu. Nah, sistem yang teratur luar biasa seperti ini itu tidak terjadi dengan sendirinya. Itu betul-betul atas ciptaan Allah, betul-betul karena kuasa Allah. Maka berikutnya, makanya butuh izzah, barang siapa yang menginginkan izzah, kemuliaan. Kemudian falillahil izzatu jami'an. Maka kemuliaan itu semuanya ada pada Allah. Kalau ingin mulia, itu ikuti apa yang ditentukan oleh Allah. Termasuk tadi yang namanya keteraturan alam, itu namanya qadar Allah, namanya sunatullah, ketentuan Allah. Nah, kalau misalnya kita memahami Quran dengan keyakinan yang kuat, kemudian dengan ibadah, dengan berbagai macam kisah dalam Al-Quran memperkuat akidah dan mencontoh bagaimana menggambarkan diri pada Allah, itu nanti akan menjadi izzah. Demikian pula ketika mengikuti ketentuan Allah sunatullah terkait dengan tadi terjadinya musim kemarau, musim penghujan, kemudian pantau kasusnya. Itu kalau betul-betul ingin mulia, misalnya hasilnya bagus, apa beternaknya, apa berkebunnya, atau apa saja, itu ikuti itu. Nanti hasilnya akan menjadi
baik. Itu yang disebut dengan izah. Jadi barang siapa yang menginginkan izah, yang menginginkan kemuliaan, maka seluruh kemuliaan itu ada pada Allah. Supaya mengikuti ketentuan Allah, mengikuti takdir dari Allah, mengikuti sunnatullah itu. Maka kenapa ketika suatu masa, ketika para pemuka-pemukanya, para ilmuwannya, ya semua pihak yang yang terkait dengan bagaimana ngatur masyarakat, itu kalau memahami ketentuan Allah, itu jadi makmur semua, jadi bahagia semua, jadi sejahtera semua, karena mengikuti izah yang Allah tentukan. Jadi begitu nanti itu ada penyalahgunaan, tidak sesuai dengan ketentuan Allah, itu nggak jadi izah, nggak jadi mulia. Apa itu dalam bagaimana beragama, ngatur hidup di dunia, itu semuanya terjadi yang namanya dua seperti itu. Kemudian ilahi yasnadul kalimatut thayyib. Nah, ilahi ini kembali kepada Allah. Kepada Allah lah itu naik kalimatut thayyib, perkataan yang baik. Wa amal sholihah yang ramu dan amal soleh itu dari kata rofa'an berarti yang ramu, dinaikkan. Artinya kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu kalau secara singkat itu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jadi sebetulnya semua firman Allah itu kalau dilafalkan, diucapkan sesuai dengan ketentuan Allah, itu bisa menjadi kalimat thayyibah. Nah, ketika sudah berangkat dari kalimat thayyibah, jadi seluruh firman Allah yang diwahyukan itu dikutip dalam Al-Quran itu sebetulnya kalau dibaca itu bisa berpahala, itu thayyibah. Makanya siapa yang mengikuti ketentuan Allah itu ketika muncul dalam perbuatan itu menjadi amal soleh. Dibacanya berpahala, mendengarkan bacaannya berpahala, memahaminya, mempelajarinya berpahala, apalagi mengamalkannya. Kalau mengamalkannya menjadi amal soleh. Ya amal soleh itu yang ramu itu saja semata-mata ditujukan kepada Allah. Jadi yang ramu hanya berupa belakang itu kembalinya pada Allah. Jadi kalimat yang baik yang berasal dari Allah, yang dimajukan oleh Allah melalui malaikat kepada Nabi, itu yang paling singkat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Tetapi kalau secara keseluruhan, seluruh yang dimajukan oleh Allah, seluruh yang difirmankan oleh Allah, itu menjadi kalimat thayyibah. Ketika dipahami, diamalkan menjadi amal soleh. Maka baik kalimat thayyibah maupun amal soleh itu semata-mata kembalinya kepada Allah. Artinya mendengarkannya, membacanya, mempelajarinya, memahaminya, mengajarkannya, mengamalkannya, itu semuanya itu kembalinya pada Allah. Maksudnya apa? Maksudnya semua yang kita lakukan tadi kembali pada Allah, kemudian Allah kasih pahala pada kita. Kemudian kita dibalas dengan berbagai macam karunia. Termasuk yang paling tinggi balasannya surga besok di akhirat. Maka disitu yang namanya kalimat thayyibah wa amal sholihah itu harus yarfa'u. Semuanya harus dikembalikan, dinaikkan pada Allah. Benar-benar yang kurun nasyi'ah. Dan sesungguhnya orang-orang yang
yang kuru, ya, yang merencanakan. Maka dari kata yang kuru menjadi makar. Jadi makaro yang kuru, merencanakan apa? Sayyi'ah. Nah, dan orang-orang yang merencanakan sayyi'ah, merencanakan kejahatan, lahum adzabun syadid, bagi mereka azab yang syadid, yang pedih. Jadi kalau secara ringkas yang disebut dengan yang kuruna sayyi'ah itu apa? Yang kuruna sayyi'ah itu segala sesuatu tidak sesuai dengan ketentuan Allah, itu masuk kategori yang kuruna sayyi'ah. Jadi bisa lupa sekali. Jadi yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah itu menyebabkan ya lahum adzabun syadid. Itu baik di dunia, apalagi di alam kubur, apalagi besok di akhirat. Nah, ulaika huwa yaqul. Nah, itu yaqul itu artinya hancur. Ulaika huwa yaqul. Nah, mereka itu nanti akan hancur. Kalau misalnya yaqul hancur, itu hanya persoalan waktu. Ada yang hancurnya memang di dunia ini, tapi ada yang hancurnya menjelang sudah dipaksa ketika sakaratul maut, kemudian hancur berupa azab besok di alam kubur selama-lamanya ketika berada di alam kubur, apalagi yaqul ketika di akhirat. Nah, jadi ini bisa bertingkat-tingkat. Ayat 11. Wallahu khalaqakum min turab. Allah menciptakan kamu semuanya dari tanah. Nah, tsumma min nutfah, dari saripati tanah. Kemudian tanah menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Ya, ada tanam-tanaman, ada buah-buahan, ada berbagai macam jenis binatang yang itu menjadi daging. Ya, kemudian ikan ada di laut, semuanya. Ya, itu menjadi saripati dimakan manusia. Kemudian dari makan gizi tadi ada nutfah. Dari nutfah kemudian dengan sunatullah berkembang menjadi janin, lahir menjadi anak, tumbuh kembang menjadi manusia. Kemudian setelah jadi manusia bagaimana? Itu summa ja'alakum azwaja. Kemudian Allah menciptakan pasangan. Ya, pasangan istri dengan suami, suami dengan istri, azwaj, pasangan. Cuma di sini itu sangat ringkas. Ya, itu banyak ayat yang lain lebih detail lagi. Bagaimana proses menjadinya. Cuma di sini seperti kolasornya, seperti kesimpulannya. Wa ma tahmilu min unsa. Wa ma tahmilu min unsa. Dan tidaklah seorang perempuan ya tahmilu yang hamil, dari kata hamala menjadi hamil. Nah, kemudian tahmilu, dan tidaklah seorang wanita yang hamil wala tadul, dan melahirkannya illa bi'ni, kecuali semuanya diketahui oleh Allah. Jadi seluruh di muka bumi ini, seluruh manusia yang hamil dan melahirkan, semuanya diketahui oleh Allah. Makanya kenapa ketika sudah bulan keempat, Allah perintahkan kepada malaikat untuk meniupkan ruh. Maka di situ illa bi'ilmi, kecuali semuanya diketahui oleh Allah. Wa ma yu'ammaru min Muhammad, dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur. Jadi yu'ammaru min Muhammad, dipanjangkan umur. Wala yungqasu min umrihi, dan ada yang dipendekkan umurnya. Baik yang umur manusia itu dipanjangkan maupun dipendekkan, ila fi kitabi, semuanya sudah tertulis pada kitab, pada ketentuan. Ya.
Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang demikian itu bagi Allah sangat mudah. Sekarang kita baca ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma yastawil bahran hadza adbun furatun sa'igun sarabu wa hadza milhun ujaj wa min kulli ta'kuluna lahman tariyya wa tastakhriju hilyatan talbasunaha wa taral fulka fihi mawaqira litabtalu min fadlih wa la'allakum tashkurun yulijul laila bin nahar wa yulijun nahara fil lail wasakhkhara samsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Ini ayat 12 salah satu tanda kekuasaan Allah yang luar biasa. Jadi bahaya stabil bakro tidaklah sama dua laut. Tidak sama balik berapa? Hada adabung furotu wasain sarohu. Ini yang satu laut itu airnya tawar, segar, sedap diminum. Yang satu lagi wahada milkun ujar. Sedangkan yang lainnya airnya tuh asin, lagi pahit. Nah, padahal sama-sama lautnya itu. Tapi ada dua laut yang seperti ini, sangat berbeda satu dengan yang lain. Ini luar biasa kalau bahasanya. Wa min kulli ta'kuluna lahman thariya. Nah, dan dari masing-masing dua laut tadi kamu dapat memakan dagingnya.
Ya, dengan yang segar kamu dapat mengeluarkan itu perhiasan dari berbagai motif, kemudian dapat kamu memakainya. Batas takhriju hilyan, kamu bisa mengeluarkan mendapatkan berbagai macam jenis perhiasan. Kemudian kalau basuh kamu memakainya. Itu kan periset yang bagus-bagus itu ada tempatnya di dalam laut kan. Nah di acara itu sudah jelas sekali. Tapi di sini garis besar saja. Kemudian batawatuka fihi mama kalau kitab tahu min fadli. Di samping tadi dua laut yang satu laut airnya tawar, kemudian diminum jadi segar, kemudian sedap, yang lain lagi airnya asin, tapi pahit. Dari masing-masing itu tadi manusia bisa mengambil berbagai macam jenis ikan, ya berbagai macam jenis daging, kemudian berbagai macam jenis perhiasan, kemudian perhiasan itu digunakan. Di samping itu juga pada masing-masing laut itu kamu lihat kapal-kapal berlayar. Kapal-kapal berlayar di tengah-tengah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Litak tahu min fadli. Coba itu yang namanya kekayaan laut itu bagi yang memahami, yang dari punya, itu kekayaan luar biasa banyaknya. Maka kenapa disebut litak tahu min fadli? Juga laut sebagai tempat transportasi juga yang sangat murah, ya dibandingkan dengan darat dan udara. Maka litak tahu min fadli, mencari hasil laut yang luar biasa banyaknya dan juga untuk banyak. Nah itu semua galangan tuntas dulu supaya kamu semua bersyukur. Ini satu hal yang menunjukkan betapa maha kuasanya Allah. Nah ayat 13 yulijul lail fin nahar. Ya, Allah memasukkan malam kepada siang. Wa yulijul nahar fil lail, dan mengganti siang menjadi malam. Bahasa Quran wal qamar, dan Allah menjalankan, memutar matahari dan bulan. Jadi karena ada perputaran matahari pada tempatnya, ada perputaran bumi mengelilingi matahari, ada perputaran bulan, itu yang menjadikan ada hari, ada minggu, ada tahun, ada bulan, ada jam, ada perhitungan waktu. Itu karena sakara samsa wal qamar. Kullu yajri li ajali musamma. Nah, tapi semuanya itu masing-masing itu setelah berjalan jalan tengah tadi, ya, di ajali musamma. Jadi semuanya itu beredar berputar, sudah ditentukan, yang disebut dengan keteraturan alam. Nah, itu semua dari kumullahu rabbukum lahumur. Yang demikian itulah semuanya itu karena itu Tuhan. Itu semua kerajaan adalah milik Tuhan. Lahumur, seluruhnya itu adalah lahu. Guna kembali pada Allah. Seluruh kerajaan, seluruh keteraturan itu adalah milik Allah. Baladzina tatamuna min duni, barang siapa yang menjadikan selain Allah tempat untuk memohon, tempat untuk meminta, tempat untuk menyembah, dengan kata lain mensekutukan Allah. Bama yamlikuna min qitmir, sesungguhnya semua apa-apa yang mereka jadikan sebab tadi itu tidak memiliki nilai apa-apa, sekalipun sekedar setipis kulit ari. Min kitmir, kitmir itu kulit ari. Kalau itu itu pada kacang tanah misalnya, itu di luar ada kulitnya yang keras, itu khas di dalamnya ada kulit. Nah, itu sesembahan selain Allah itu tidak ada nilainya walaupun sekedar seperti kulit ari. Istilah di sini itu
ma yamlikuna min kitmir. Tidak ada kotoran apapun dari apapun walaupun sekedar seperti kulit kari. Ayat 14 intadamuhu. Nah, maka jika kamu menyeru mereka la yasma'u du'aakum, tentu doamu akan tidak bisa terdengar. Orang krungu seperti kulit kari pun tidak. Walau sami'u mastajabu lakum, seandainya mereka bisa mendengar, doamu tidak akan pernah bisa diistajabai, tidak akan pernah bisa dikabulkan. Terus yaumul qiyamah, dan besok pada hari kiamat yakfuruna bisirkihi. Nah, jadi orang-orang yang memusyrikannya tadi, tidak ada yang dapat memberikan keterangan sama sekali kepadamu. Maka yaumul qiyamati yakfuruna bisirkihi, sama sekali tidak bisa memberikan keterangan apapun. Terus bala yunak dibukan mithlu khabir. Ya, jadi nggak bisa keterangan kepadamu apapun sebagaimana yang diberikan oleh Allah yang maha mengetahui. Khabir, maha mengetahui. Ya, khabir, memberi kabar. Jadi terbang dari yang maha mengetahui. Bapak Ibu, sebenarnya pagi ini banyak acara. Mungkin sampai di sini dulu. Coba besok pagi kita lanjutkan ayat 15. Mungkin Bapak Ibu juga mau persiapan tata berikutnya. Kami juga segera ke Kabunya. Beruntung acaranya ternyata banyak sekali. Sehingga insya Allah nanti kita lanjutkan. Nanti malam kita lanjutkan kajian di Sambisari. Besok pagi kita lanjutkan ayat mulai 15. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya pada kita semua. Semoga Allah selalu beri kekuatan pada kita untuk bisa istiqomah, memahami dan mengamalkan apa yang dituntut. Kita akhiri bersama dengan kata hamdalah dan doa. Alhamdulillah.